Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yuk yang belum subscribe silahkan subscribe, dukung channelku berkembang. Biar aku selalu semangat buat konten sharing pengalaman dan sebagainya yang berhubungan dengan ikan cana hehe. Pada pembahasan video kali ini kita akan mengulas tentang cana limbata yang masuk dalam golongan dwarf snakehead. Nah, cana limbata sendiri merupakan jenis ikan yang bertipe mouth breed atau mengerami telurnya di mulut. Nah, di video kali ini aku akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi cana limbata memuntahkan telur yang dirami. Tetapi sebelum masuk ke cana limbatanya, alangkah lebih afdolnya lagi kita kenali dulu faktor telur ikan tidak mau menetas atau menjadi larva. Apakah hal-hal yang dapat menyebabkan telur ikan gagal menetas? Seseorang memelihara ikan ada yang sekadar hobi, ada pula yang digunakan sebagai bisnis. Ini bukanlah tanpa sebab karena tingkat permintaan pasar akan ikan memang terbilang sangat tinggi, baik untuk ikan konsumsi maupun ikan hias. Mereka pun lantas terus belajar memelihara ikan termasuk mengembangbiakannya. Ikan berkembang biak menggunakan telur. Beberapa jenis ikan akan bertelur dengan mengeluarkan telur-telur dari tubuhnya. Namun sebagian ikan lainnya menyimpan telur tersebut di dalam tubuh sehingga ketika sudah menetas bakal dilahirkannya. Sayangnya walaupun jumlah telur yang dihasilkan ikan mencapai ribuan butir, tetapi tingkat keberhasilan telur tersebut menetas sangat rendah. Apa saja penyebab telur ikan gagal menetas? Berikut ini faktor-faktor yang bisa menjadi pemicunya. 1. Telur belum matang. Di dalam perut induknya, telur-telur mengalami stadia perkembangan yang dikenal dengan sebutan TKG, tingkat kematangan gonad. Apabila petani salah dalam mengenali ciri-ciri induk betina yang sudah matang gonad, maka pemijahan ikan tersebut tidak akan menghasilkan telur yang bisa berkembang menjadi larva. Tingkat kematangan telur ikan biasanya mudah dikenali lewat warnanya. Telur yang berwarna hijau kecoklatan menandakan kondisi yang sudah siap dibuahi sel sperma. Sedangkan telur yang belum matang warnanya hijau muda. 2. Kualitas air menurun. Kualitas air berpengaruh besar terhadap keberhasilan telur dalam menetas menjadi larva. Misalnya saat pagi dan siang hari Anda melihat begitu banyak telur-telur ikan yang sukses menetas. Tetapi sore harinya kondisi air berubah menjadi keruh dan berbau busuk, maka telur-telur lainnya pun gagal menetas karena keracunan amonia. Solusinya antara lain memperluas ukuran kolam penetasan telur, mengalirkan air tanpa putus, atau menumbuhkan fitoplankton. 3. Air mengandung logam berat. Anda mendapati banyak telur ikan yang menetas di pagi dan siang harinya. Namun pada sore hari, sebagian besar telur tersebut gagal menetas. Padahal kondisi air tidak mengalami perubahan yang terlalu berarti. Warnanya pun tidak berubah menjadi keruh serta tidak muncul bau yang menyengat. Hal ini mengindikasikan kalau terdapat kandungan logam berat dengan kadar tinggi di dalam air. Pengujian di laboratorium sangat dibutuhkan untuk memastikannya. 4. Suhu terlalu tinggi. Fase telur pada ikan merupakan tahap yang paling rentan mengalami kematian. Salah satu faktor yang turut mendukung penetasan telur ikan ialah suhu media air yang dipakai. Suhu air yang paling ideal di kolam penetasan ialah 21 derajat Celcius. Suhu air yang terlalu tinggi akan memicu kematian pada telur-telur tersebut. 5. Adanya serangan jamur. Telur ikan mengandung protein yang sangat tinggi. Hal ini memicu spora-spora jamur yang diterbangkan oleh angin dan jatuh tepat ke telur bisa tumbuh dengan mudah. Telur-telur ikan yang sudah terkena serangan jamur biasanya dipenuhi bintik-bintik putih. Pencegahannya bisa dilakukan dengan merendam telur di larutan melasid green atau methylene blue selama beberapa detik. 6. Telur sudah kadaluarsa. Percayakah Anda kalau telur ikan bisa juga menjadi kadaluarsa? Kasus ini biasanya terjadi pada ikan betina yang baru dipijahkan pertama kali. Karena ikan betina yang sudah matang gonad tidak kunjung dikawinkan mengakibatkan telur-telur di perutnya semakin menua. Telur-telur yang sudah tua ini biasanya tidak akan berkembang menjadi larva meskipun sudah berhasil dibuahi oleh sel penjantan. 7. Ikan jantan mandul.
Kasus kemandulan juga bisa menimpa ikan-ikan yang Anda pelihara. Penjantan yang diketahui mandul tidak bisa dijadikan sebagai indukan karena tidak akan mampu membuahi telur menggunakan sel spermanya. Nah, setelah kalian mengetahui 7 faktor telur ikan tidak mau menetas, kita akan masuk pada pembahasan mengapa Cana limbata gagal mengerami telur dan juga sudah terpantau ngebola tapi tidak bertelur. Video ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri, jadi insya Allah sudah sama seperti yang kalian rasakan ketika menjadi breeder pemula seperti saya, hahaha. Kalau untuk masalah ikan sudah pair akur, sudah ngebola atau kawin setiap hari, itu sudah langkah bagus untuk melanjutkan. Tinggal menunggu hoki dan juga matang gonat pada telur ikan itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan. Selain hoki, kita juga harus bantu mematangkan gonat telur dengan cara memberi pakan tinggi protein seperti cacing dan jangkrik. Untuk memancing birahi ikan itu sendiri saya biasanya memakai ulat Hongkong karena menyebabkan efek panas pada perut ikan. Nah, untuk kasus Cana limbata gagal mengerami atau memuntahkan telurnya, sesuai pengalaman saya sendiri itu ada beberapa faktor. Faktor pertama, faktor yang paling vital atau rawan adalah sang pejantan tidak mau mengemut atau mengerami di mulutnya. Hal ini disebabkan oleh bisa jadi indukan sudah terbentuk mental dan juga sering terjadi pada ikan yang CB atau captive breed. Solusinya ya mau tidak mau harus ganti induk jantan sesuai pengalaman, jika tidak ganti jantan akan seperti itu terus dan berkelanjutan. Faktor kedua, faktor ini juga sangat vital karena berhubungan dengan induk betina. Sesuai pengalaman saya juga, si induk jantan ketika mengerami telurnya di mulut si betina ini selalu jahil atau usil, suka menggigit dan juga suka menghajar induk jantan sampai rusak sirip-siripnya. Faktor ini jika jantan tetap mau bertahan, sang anak biasanya bisa menetas, tetapi masih dipantau terus ya kawan-kawan agar induk jantan tidak mati. Faktor ketiga, anakan menetas tetapi selanjutnya tidak mau merawat burayak, dan sesuai pengalaman jika telat kasih makan si burayak ini lama-kelamaan akan habis, paling sisa sedikit jika tidak segera dipisah antara burayak dengan indukan. Faktor keempat, kali ini berhubungan dengan tempat atau posisi akuarium. Usahakan di tempat sepi seperti kamar atau farm yang jarang ada lalu lalang orang, atau kalau bisa segera tutup tank jika terpantau indukan ngebola agar tenang dan juga tidak terganggu. Karena sesuai pengalaman waktu si jantan mengerami telur dan tank depan tidak ditutup dan si indukan jantan kaget, semua telur dimuntahin dan alhasil tidak jadi menetas. Faktor kelima, selalu jaga kualitas air adalah kunci dari breeding ikan apapun itu, karena faktor air sangat mempengaruhi kelangsungan hidup si ikan. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa lagi di segmen pemula berbagi cerita. Jangan lupa subscribe and YAAA. See you bosku.